Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la halla wa la quwwata illa billah. Ikhwani fid din at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran akidah pada kitab Fadlul Islam atau keutamaan Islam karya Imam Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab wujubid dukhul fil islami kullihi wa tarki ma siwah. Bab wajibnya masuk Islam secara menyeluruh dan meninggalkan selain Islam. Taib. Bab yang keberapa ini atau? Ilyas? 7. Taib. Ini bab yang ke-7 dari 13 bab. Berkata Syekh, bab wajibnya masuk Islam secara menyeluruh dan meninggalkan semua ajaran selain Islam. Ini adalah konsekuensi dari penjelasan pada bab-bab yang sebelumnya, yaitu tentang kewajiban masuk Islam dan penjelasan bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Maka kalau begitu, wajib bagi kita untuk masuk Islam, sebab Islam adalah agama yang sempurna. Yani wajib bagi kita masuk Islam secara menyeluruh, tidak setengah-setengah, dan meninggalkan semua ajaran selain Islam, karena di dalam Islam sudah lengkap. Kita tidak perlu dengan tambahan-tambahan yang baru di dalam agama. Sebagaimana kita juga tidak boleh mengurang-urangi Islam, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambahi. Baik. Di sini Syekh menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran wa Sunnah, juga dari ucapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalil yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala wa qaulullahi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Surat Al-Baqarah ayat ke-208. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Tidak setengah-setengah, tetapi masuklah secara menyeluruh. yakni hendaklah kalian mengamalkan Islam seluruhnya. Jangan kalian hanya beriman kepada sebagian ajaran Islam dan sebagian yang lain kalian tolak. Ini adalah kekufuran sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam ayatnya, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dalam surat An-Nisa ayat ke-150 sampai 151 Allah menegaskan, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para rasulnya, dan mereka ingin memisahkan antara Allah dan rasul-rasulnya, wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd, dan mereka mengatakan kami hanya beriman dengan sebagian ajaran Allah dan mengingkari yang lainnya. Beriman dengan sebagian ajaran Islam dan mengingkari yang lainnya. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin membuat hal itu sebagai jalan bagi mereka. Maka kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang kafir secara hak. Ini benar-benar kafir. Dan kami siapkan bagi orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-85. yakni penjelasan tentang hukum orang yang hanya mau beriman dengan sebagian ajaran Islam, sebagian lagi dia tolak. Kenapa dia beriman hanya sebagian dengan ajaran Islam? Karena hanya itulah yang sesuai dengan hawa nafsunya. Atau karena hanya itulah yang disetujui oleh masyarakat di kampungnya. Masyarakat di kampung belum bisa menerima kalau dia menjalankan Islam betul-betul seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Belum bisa menerima. Kalau begitu, dia memilih ajaran Islam yang sudah bisa diterima oleh masyarakat. Maka apabila dia mengingkari ajaran Islam dengan alasan seperti ini, maka ini adalah kekufuran. Allah tegaskan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab
dan kalian ingkari sebagian yang lain, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan bagi siapa di antara kalian yang melakukan hal itu kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan pada hari kiamat dia akan dikembalikan kepada azab yang pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian lakukan. Surat Al-Baqarah ayat ke-85. Jadi di samping Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk masuk Islam secara menyeluruh, beriman kepada seluruh syariat Islam dan mengamalkannya, maka Allah juga mengancam bagi siapa yang mengingkari sebagian ajaran Islam dan hanya beriman pada sebagian ajarannya, maka itu adalah bentuk kekufuran. Iya. Nah sekarang ini banyak orang yang tertimpa musibah ini. Iya. Hanya gara-gara menghormati hukum internasional katanya, menghormati hak asasi manusia. Iya. Sehingga mereka malah menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Mereka tolak syariat Islam. Kata mereka syariat Islam ini sudah tidak cocok di zaman ini karena tidak sesuai dengan hukum PBB, tidak sesuai dengan seni modern. Ini ucapan-ucapan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka yang wajib bagi kita adalah masuk Islam secara menyeluruh. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Tetapi juga ada sebagian orang yang menjadikan ayat ini untuk mendukung pemahaman mereka yang sesat, yaitu orang-orang yang kerjaannya setiap hari yang mereka bicarakan hanyalah khilafah Islamiyah atau negara Islam. Seakan-akan ajaran Islam itu yang paling penting. Dan mereka gunakan ayat ini. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Tetapi dalam prakteknya yang mereka maksudkan dengan masuk Islam secara kafah adalah bagaimana Islam bisa dijadikan sebagai undang-undang. Baik, itu penting. Tetapi bukan itu tujuan daripada ajaran Islam yang hakiki, yang utama. Yang utama adalah tegaknya tauhid dan diberantasnya kesyirikan. Kenapa kita katakan ini pemahaman yang sesat? Sebab dalam saat yang sama ketika mereka berteriak-teriak untuk mendirikan negara Islam, kesyirikan terjadi di sekitar mereka, mereka biarkan. Banyak orang yang meninggalkan sholat, mereka biarkan. Dan mereka sendiri menyelisihi syariat Islam, melakukan demonstrasi, bahkan ikhtilat, perempuan pun diturunkan saat demonstrasi, menyelisihi pemerintah kaum muslimin. Banyak sekali penyimpangan mereka. Padahal di sisi yang sama mereka juga meneriakkan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam secara menyeluruh. Mereka sendiri tidak masuk Islam secara menyeluruh. Baik, ini dalil yang pertama. Wa qauluhu ta'ala. Dalil yang kedua dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut. Wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Surat An-Nisa ayat ke-60. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menyangka bahwasannya diri mereka telah beriman? Artinya keimanan mereka tidak benar, hanya sangkaan belaka. Dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang munafik. Kepada mereka beriman kepada yang diturunkan kepadamu dan telah diturunkan kepada sebelummu, yakni para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni orang-orang munafik yang mengklaim sudah beriman. Akan tetapi kenyataannya yuriduna ayatahakamu ila tagut. Mereka menginginkan untuk berhukum kepada tagut. Wa qad umiru ayyakfuru bihi, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut tersebut. Wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'idah, dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Baik. Ayat ini jelas bahwasannya masuk Islam secara menyeluruh adalah dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pemutus perkara, sebagai pedoman hidup, sebagai hakim yang menghukumi antara manusia. Artinya seluruh urusan manusia harus dikembalikan kepada Al-Quran wa Sunnah. Seseorang itu tidak dikatakan beriman sampai dia betul-betul berserah diri kepada Allah dalam seluruh urusannya, termasuk di dalam menghukumi urusan-urusannya. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala tentang
sababun nuzul ayat ini. Kata beliau, kana baina rajulin minal yahud wa rajulin minal munafiqin khusumah. Pernah terjadi perselisihan antara seorang Yahudi dan seorang munafik. Orang munafik yang mengaku beriman. Terjadi perselisihan. Baik. Kalau Yahudi ini sudah jelas kafir, si munafik mengaku beriman. Ini kita perhatikan bagaimana sifat orang munafik. Fakana al-munafiq yad'u ila al-yahud. Maka si munafik ini mengajak si Yahudi, ayo kita minta keadilan kepada orang Yahudi. Karena dia tahu ini Yahudi, ayo kita minta keadilan, yakni minta diputuskan perselisihan mereka, minta diadili. Kenapa dia melakukan itu? Li'annahu ya'lamu annahum yakbaluna rishwah. Karena dia tahu orang-orang Yahudi itu menerima sogokan. Hakim-hakimnya menerima sogokan. Na'udzubillah. Wa kana al-yahudi yad'u ilal muslimin. Tetapi sebaliknya, si Yahudi ini tidak mau justru diajak berhukum kepada hakim Yahudi, dia tidak mau. Justru yang dia inginkan berhukum kepada kaum muslimin, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ya'lamu annahum la yaqbaluna rishwah. Karena Yahudi ini tahu kaum muslimin tidak menerima sogokan. Fasfalaha ayyatahakama ila kahin min Juhainah. Tetapi pada akhirnya mereka bersepakat untuk meminta hukum kepada seorang dukun dari Juhainah. Fa anzalallahu fi hadhihi al-ayah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Baik. Ini kisah sebab turunnya ayat ini. Orang yang mengaku beriman tetapi dia tidak mau berhukum dengan hukum Islam. Yang dia inginkan adalah hukum kufur. Karena hukum kufur itu bisa diatur-atur, bisa diatur semau kita. Kalau ini sudah tidak cocok, sudah ganti, direvisi. Ya, gampang saja. Yang penting 2/3 anggota dewan setuju, langsung direvisi-revisi. Walaupun hukum Islam sekalipun, atau hukum sudah sesuai dengan hukum Islam, tapi menurut mereka sudah tidak cocok, sudah, revisi saja. Ya. Dan bohong kalau mereka mengatakan itu suara rakyat, bohong besar. Yang namanya demokrasi itu bukan hakikatnya, bukan suara rakyat. Itu suara segelintir orang yang punya duit. Kenapa? Karena rakyat itu gampang dibodohi kan? Rakyat awam. Antum mau jadi anggota dewan, mau jadi gubernur, bupati, tinggal bikin foto antum sebanyak-banyaknya, pasang di setiap kampung. Nanti opini mereka akan tergambar di benak mereka, berarti ini akan dipilih banyak orang. Ya sudah, kita pilih ini saja. Apalagi kalau antum taruh di situ pembela wong cilik, taruh di gambar situ. Oh, ini luar biasa ini, pembela wong cilik. Maka dia yang akan menjadi anggota dewan, dia yang akan menjadi gubernur atau bupati atau bahkan presiden. Jadi yang namanya demokrasi itu hanya milik segelintir orang, bukan suara rakyat. Baik. Nah, di antara keburukan demokrasi, orang-orang ini walaupun suatu hukum bertentangan dengan syariat Islam, tapi mereka setuju, maka dia akan keluar menjadi sebuah hukum yang harus ditetapkan kepada manusia. Iya. Walaupun sudah bersesuaian dengan syariat Islam, tetapi menurut mereka ini sudah tidak cocok, ya sudah dirubah saja. Ini sudah tidak cocok dengan undang-undang internasional yang baru. Undang-undang internasional yang baru harus diberikan kebebasan kepada setiap penyanyi untuk melakukan konser. Terserah dia mau pakai bikini, dia mau telanjang sekalipun, biarkan saja. Ini sudah bertentangan dengan HAM kalau polisi nggak mau mengeluarkan misalkan izin untuk Lady Gagal. Ini bertentangan dengan HAM, bertentangan dengan hukum internasional. Kalau begitu, hukum bisa dirubah-rubah. Dalam keadaan mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ketahui mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti sifat-sifat orang-orang munafik. Orang-orang munafik dahulu seperti itu, persis. Yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Mereka menyangka bahwa mereka telah beriman kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, tetapi ternyata yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Mereka ingin berhukum kepada tagut. Nah, perhatikan di sini, baru ingin, belum dia terapkan, baru dia ingin berhukum kepada tagut, maka dia sudah dikafirkan oleh ayat ini. Baik, ini faedah yang sangat penting sekali. Berarti bahwasannya akidah itu sangat penting sekali. Keyakinan seseorang dapat menyebabkan dia beriman dan dapat menyebabkan dia kufur. Dia baru berkeinginan untuk melakukan kekufuran, dia dihukumi kufur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan di sini ada satu faedah penting yang perlu kita sebutkan kembali, kita ingatkan kembali tentang hukum
orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ingatkan kembali. Manusia di dalam masalah ini memiliki 3 pendapat. Pendapat yang pertama, boleh-boleh saja. Maka ini adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran. Taib. Yang mengatakan itu boleh saja, itu bukan iman ataupun bukan kekufuran, maka sama ini adalah kekufuran. Ini pendapat, tentunya pendapat orang-orang kafir, bukan orang-orang Islam. Pendapat yang kedua dan ketiga adalah pendapat kaum muslimin. Pendapat yang kedua, orang yang memandang bahwasannya berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah kufur akbar. Ini pendapat Khawarij. Yang ketiga, orang-orang yang memandang berhukum dengan selain hukum Allah asalnya adalah kufur asgar. Asalnya adalah kufur asgar. Jadi kesimpulannya, kaum muslimin memiliki 2 pendapat. Pendapat yang pertama, mereka meyakini siapapun yang berhukum dengan selain hukum Allah itu kafir, artinya melakukan kufur akbar yang menyebabkan dia murtad keluar dari Islam. Pendapat yang kedua, yang memandang bahwasannya itu adalah kufur asgar, tidak mengeluarkan dari Islam. Yang pertama pendapat Khawarij, yang kedua pendapat Ahlus Sunnah. Pendapat Ahlus Sunnah bahwasannya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan kufur asgar, tidak keluar dari Islam kecuali dia melakukan 1 dari 3 hal. Yang pertama, dia menyamakan antara hukum Islam dengan hukum kufur. Dia samakan. Yang kedua, lebih-lebih lagi, dia anggap hukum yang dibuat manusia lebih baik daripada hukum Islam. Dan yang ketiga, dia halalkan hukum Islam, dia halalkan hukum buatan manusia yang bertentangan dengan hukum Islam. Maka apabila dia melakukan 1 dari 3 hal ini, barulah kemudian dia kufur akbar. Dan inilah yang dilakukan oleh munafik tadi. Memang dia yakini dalam hati, atau dia membolehkan dengan hatinya hukum yang dibuat oleh orang-orang Yahudi walaupun bertentangan dengan hukum Islam. Lalu dari mana Khawarij mengambil pendapat tersebut? Ya dari Khawarij generasi pertama. Dengan dalil, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang yang kafir. Seluruh Khawarij generasi pertama meyakini bahwasannya ayat ini bermakna setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti melakukan kekufuran akbar. Adapun Ahlus Sunnah mengambil juga dari Ahlus Sunnah generasi pertama, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Seperti diriwayatkan dalam banyak riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kufrun duna kufrin. Yang dimaksud dengan barang siapa yang tidak berhukum, yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, yakni surat Al-Maidah ayat ke-44, maka dia adalah orang-orang kafir, adalah kufur duna kufrin. Yakni kufur asgar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Laisa kaman kafara billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa yaumil qiyamah." Tidak seperti orang yang kafir kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada para rasulnya, dan kepada hari kiamat. Tidak sama. Berarti yang maksud dengan kufrun duna kufrin adalah asyirkul asgar. Demikian pula diriwayatkan dari Atha, dari Taus, dari Abdullah bin Taus, dan dari para ulama yang lainnya. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasannya berhukum dengan selain hukum Allah sepanjang dia yakini hukum itu sebetulnya salah. Dia tidak menyamakannya dengan hukum Islam, apalagi menganggap lebih baik daripada hukum Islam, maka dia tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Inilah yang diyakini para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan para ulama yang lainnya. Kalau mereka katakan, kalau begitu kamu murji'ah, maka mereka berikan istilah yang batil, ini salafi murji'ah. Kalau mereka salafi jihadi katanya. Kalau yang lain yang meyakini seperti itu, yang mengikuti keyakinan sahabat, mereka katakan salafi murji'ah. Kenapa dikatakan salafi murji'ah? Numair, Abdul Rauf, tanya dulu sama mereka, jangan ditanya.
Ahmad, Gandrung. Kenapa mereka katakan Salafi Murji'ah? Ahmad, Ambon? Atau kenapa? Karena tidak mengkafirkan penguasa. Sampai begitu saja belum lengkap. Ini sudah pernah kita jelaskan syubhat ini. Apa Mujahid? Lah, yang sudah pernah kita jelaskan di mana? Zur'ah? Anas? Bilyas? Baik. Ada yang lebih spesifik lagi jawabannya. Abu Jabir? Karena apa? Baik. Mereka katakan Salafi itu Murji'ah katanya karena tidak mengkafirkan penguasa sampai dengan amalan zahirnya berhukum dengan dalam masalah ini ya. Ini dalam masalah ini saja. Ini sudah pernah jelaskan. Mereka katakan Salafi itu Murji'ah karena tidak mengkafirkan penguasa dengan amalan zahir mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah. Sampai betul-betul kita mengetahui amalan batin mereka. Baik. Ini yang mereka katakan kalau begitu ini Salafi Murji'ah. Iya. Amalan zahir saja tidak menyebabkan seseorang itu kafir. Kan begitu Murji'ah. Nah ini spesifiknya di situ. Jadi apa yang antum jawab kurang tepat. Yang mereka bedakan amalan zahir dan amalan batin. Baik. Ini kaidah mengkafirkan pelaku secara zahir tidak berlaku pada semua perkara atau lebih tepatnya berlaku hanya dalam memang yang perbuatan kekufuran. Seperti orang yang mencaci Allah dan Rasulnya. Ketika dia mencaci Allah dan Rasulnya kita hukumi itu kekufuran. Kita hukumi kekufuran. Baik. Tidak perlu kita mengatakan jangan dulu. Barangkali hatinya tidak demikian. Enggak perlu. Itu kekufuran sudah. Tetapi dalam masalah berhukum dengan hukum Allah perlu dibedakan zahirnya dan batinnya. Perlu dibedakan zahirnya dan batinnya. Baik. Bisa dipahami perbedaannya? Abdurrauf? Baik. Permasalahan membedakan zahir dan batin kalau memang itu jelas-jelas kekufuran. Seperti apa? Orang yang mencaci Allah dan Rasulnya. Dia mencaci Allah dan Rasulnya atau menghinakan ayat-ayat Allah. Kita katakan dia kafir. Dia kafir. Tidak perlu kita katakan tunggu dulu. Barangkali hatinya enggak demikian. Hatinya sebenarnya menghormati Allah dan Rasulnya. Tidak. Karena memang itu amalan kekufuran. Iya. Kalau mereka katakan, jadi bagaimana? Dengan orang yang melakukan kekufuran berhukum dengan selain hukum Allah. Kenapa tidak kita kafirkan? Kenapa ya? Akhi, Al-Faruq. Jadi jawabannya apa? Atas syubhat tadi. Jadi syubhatnya, Salafi Murji'ah tidak mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui batinnya. Tapi kenapa dalam masalah mencaci hukum Allah, mencaci Allah dan Rasulnya, kita belum tahu hatinya, kita katakan kafir. Kenapa ya akhi? Abu Ilyas? Baik, ahsan tabarakallahu fik. Itu jawabannya demikian. Memang berhukum dengan selain hukum Allah ya bukan kekufuran asalnya. Itu adalah kufur asgar. Dia akan menjadi kufur akbar kalau dia melakukan satu dari tiga hal tadi dan semuanya amalan hati. Dia menyamakan hukum buatan manusia dengan hukum Allah. Itu amalan hati. Dia anggap sama maksudnya. Atau dia anggap lebih baik hukum manusia daripada hukum Allah. Itu amalan hati. Atau dia menghalalkan. Menghalalkan yang dimaksud di situ juga amalan hati. Dia yakini halal hukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Ini hukum yang haram, hukum buatan manusia yang bertentangan dengan hukum Islam, dia yakini halal. Baik. Kalau antum lihat di internet banyak sekali syubhat ini. Ini syubhat andalan mereka, ya, andalannya Abu Bakar Ba'asyir, andalannya Aman Abdurrahman, ya, dan lainnya. Jadi jawab, andaikan itu betul kekufuran akbar, maka kita katakan juga kufur tanpa perlu mengecek hatinya. Seperti orang yang mencaci Allah dan Rasulnya. Walaupun kita mungkin masih ada perkiraan, bisa jadi hatinya itu memuliakan Allah dan Rasulnya. Tidak. Yang kita hukumi sesuai dengan zahirnya, dia mencaci Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka kita hukumi sebagai kekufuran. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Masuk pada dalil yang berikutnya. Dalil yang ketiga. Wa qauluhu ta'ala. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Surat Al-An'am ayat ke-159. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, kemudian mereka menjadi berkelompok-kelompok, maka engkau wahai Muhammad tidak sedikit pun menjadi bagian dari mereka. Ayat ini beliau letakkan pada bab wajib masuk Islam secara menyeluruh
dan meninggalkan semua ajaran selain Islam untuk menjelaskan kepada kita bahwa Islam yang dimaksud adalah Islam yang satu, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada para sahabatnya yang mereka pahami dengan baik dan mereka amalkan. Sehingga kalau seseorang menjalankan atau mengambil Islam selain daripada yang ini, berarti dia belum masuk Islam secara menyeluruh. Berarti dia belum masuk Islam, belum mengamalkan firman Allah, udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Sehingga orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, termasuk juga melakukan perbuatan kebid'ahan, berarti dia belum masuk Islam. Siapa yang melakukan bid'ah di dalam agama, berarti dia belum masuk Islam secara menyeluruh, berarti dia menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Iya, jadi jelas agama Islam yang dimaksudkan kita masuk kepadanya secara menyeluruh adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Barang siapa yang mengambil jalan selain itu, maka dia tersesat, berarti dia tidak lagi berada dalam Islam secara menyeluruh. Baik. Dalil-dalil yang berikutnya adalah tafsir ayat ini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qoulihi ta'ala. Berkata Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, pada firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari ketika wajah-wajah menghitam, wajah-wajah memutih dan wajah-wajah menghitam, yaitu hari kiamat. Surat Ali Imran ayat ke-106. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tabyaddu wujuhu ahli sunnah wal i'tilaf wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal ikhtilaf. Kata beliau radhiyallahu anhu, yang memutih itu adalah wajah ahlu sunnah dan persatuan, dan yang menghitam adalah wajah ahlul bid'ah dan perselisihan. Yani pengikut sunnah dan bersatu di atas sunnah, dan pengikut bid'ah dan berpecah belah di dalam agama. Ini asar sahih, juga disebutkan al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, namun dengan lafaz yang berbeda. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yakni yaumul qiyamah. Maksudnya hari tersebut adalah hari kiamat. Hina tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah, yaitu ketika memutih wajah ahli sunnah wal jamaah, wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah, dan menghitam wajah ahlul bid'ah wal furqah. Ini dengan lafaz yang lain, namun maknanya sama. Baik. Dan faedah di sini, ini adalah istilah ahlu sunnah pertama kali digunakan sepanjang yang bisa kita dapati dari asar-asar para sahabat. Ini adalah istilah ahlus sunnati wal jamaah yang pertama kali digunakan. Baik, diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru, sudah dikenal di masa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah tafsir ayat yang sebelumnya, yaitu larangan berpecah belah di dalam agama. Maksudnya apa berpecah belah dalam agama? Maksudnya mengambil selain daripada yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu yang dimaksud dengan berpecah belah di dalam agama. Orang-orang yang mengamalkan bid'ah, apalagi mengamalkan kesyirikan dan kekufuran, itulah yang dimaksud orang-orang yang berpecah di dalam agama. Maka ayat Ali Imran ayat 106 ini sebelumnya disebutkan firman Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum adzabun adzim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk. Mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang pedih. Baru kemudian disebutkan yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, yaitu pada hari kiamat mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Pada hari tersebut akan memutih wajah-wajah sebagian orang dan menghitam wajah-wajah sebagian orang. Disebutkan dalam lanjutan ayatnya siapa yang memutih dan menghitam tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang memutih wajah-wajah mereka, maka merekalah yang berada pada rahmat Allah dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian Allah mengatakan, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang menghitam wajahnya, maka dikatakan kepada mereka, apakah kalian kafir setelah keimanan kalian? Maka rasakanlah azab yang pedih akibat kekafiran kalian. Baik.
Maka ayat ini sebetulnya menjelaskan tentang kufur akbar. Tetapi ulama ahlus sunnati wal jamaah dari masa sahabat itu sudah terbiasa berdalil tentang ayat yang turun terhadap kufur akbar untuk kufur asgar. Ini faedah penting. Di dalam penafsiran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang menjadi patokan itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Bahwasannya keumuman dalil, ulama ahlu sunnah menjadikan ayat tentang kufur akbar terhadap kufur asgar. Iya. Maka di sini ada peringatan bagi kita bahwasannya orang yang melakukan kebid'ahan dia akan menghitam wajahnya sebagaimana orang-orang kafir pada hari kiamat. Naudzubillah. Demikian pula orang-orang yang berpecah di dalam agama, yakni yang mengikuti selain jalan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan ahlu sunnah yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wal jamaah dan yang bersatu di atas kebenaran, maka akan memutih wajah-wajah mereka. Ini keutamaan besar bagi siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-jamaah, bersatu di atas al-haq. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'li. Sungguh akan datang atas umatku sebagaimana yang telah datang pada Bani Israel sedikit demi sedikit. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dzalik. Sampai di antara Bani Israel ada yang mendatangi ibunya secara terang-terangan. Nauzubillah, yakni berzina dengan ibunya. Maka sungguh pada umatku ada yang melakukan yang seperti itu. Tetapi lafaz ini dhaif. Antum tulis, kasih tanda dalam kurung, mulai dari hatta sampai yasna'u dzalik, itu lafaznya dhaif. Jadi terkadang satu hadis di tengah-tengahnya ada lafaz yang dhaif. Nanti akan kita pelajari di dalam mustalah, pelajaran mustalah. Ini lafaz yang dhaif dari hatta in kana sampai yasna'u dzalik. Adapun sebelumnya dan setelahnya sahih. Dan yang dhaif dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam takhrij Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, syarah karya beliau, hadisnya dhaif. Baik. Yang menjadi syahid adalah berikutnya, penggalan hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna bani Israila tafarraqat ala 72 millah." Dan sesungguhnya Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 millah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Qalu man hiya ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Beliau bersabda, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini dalil jelas menafsirkan dan menguatkan ayat yang sebelumnya, bahwasannya hanyalah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itulah golongan yang selamat. Adapun yang menyimpang, yang melakukan bid'ah di dalam agama, menyelisihi petunjuk Rasul, tidak mencontoh para sahabat, mengada-ngada di dalam agama, maka ini kelompok yang masuk dalam 72 golongan yang ke neraka, wal iyadu billah. Kemudian kata Syekh, wal yata'ammal al-mu'minu alladhi yarju liqa' Allah kalam as-sadiq al-masduq fi hadzal maqam. Maka hendaklah diperhatikan, direnungkan. Seorang mukmin yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, perhatikanlah ucapan as-sadiq al-masduq, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jujur lagi dipercaya. Fi hadzal maqam, pada hadis ini. Khususan, secara khusus, qauluhu ma ana alaihi wa ashabi. Ucapan beliau ma ana alaihi wa ashabi. Yakni yang selamat hanyalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka inilah yang dimaksud dengan masuk Islam secara kafah. Bukan seperti yang dipahami oleh hizbiyun. Masuk Islam secara kafah yang mereka pahami adalah mendirikan negara Islam. Walaupun kesyirikan terjadi di sekitar mereka dan mereka sendiri menyelisihi syariat Islam, menyelisihi manhajus sahabah, tidak mereka pedulikan. Baik. Jadi maksud dengan masuk Islam secara kafah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya laha min mau'izatin law wafaqat minal qulubi hayatan.
Betapa indahnya, kata Syekh, nasihat ini. Andaikan hati-hati kita dapat memahami, maka hati kita itu akan hidup. Rawahu Tirmidzi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Baik, dan hadisnya sahih. Yang terakhir, qala Syekh, wa rawahu aidan min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa sahahahu. Al-Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari hadis Abi Hurairah dan beliau mensahihkannya. Yani Imam Tirmidzi mensahihkannya. Lakin laisa fihi dzikrun nar. Akan tetapi tidak ada pada hadis tersebut penyebutan neraka. Yani dalam riwayat Abu Hurairah. Wa fi hadits Muawiyah inda Ahmad wa Abi Daud. Dan dalam riwayat Muawiyah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, wa fihi, di situ ada penyebutan, ada tambahan, wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa. Dan sesungguhnya akan keluar dari umatku sekelompok orang yang berjalan pada mereka hawa nafsu tersebut. Yani kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Kama yatajaral kalabu bisahibihi. Sebagaimana penyakit akibat gigitan anjing itu berjalan di tubuh seseorang. La yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu. Tidak tersisa satu urat pun dan satu pergelangan pun kecuali dimasuki oleh penyakit ini. Ini suatu penyakit apa namanya ini? Rabies ya. Ini penyakit rabies disebutkan para ulama. Kalau dia terjangkit seseorang, maka air liur anjing itu akan keluar dari tubuhnya. Tidak ada satupun urat-uratnya dan pergelangannya kecuali akan dimasuki oleh virusnya. Iya. Demikianlah perumpamaan yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Maka dia betul-betul akan dikuasai oleh hawa nafsu tersebut sehingga dia semakin sulit untuk keluar darinya. Inilah yang namanya kebid'ahan. Sulit sekali orang keluar dari kebid'ahan. Ya, nanti akan datang betapa sulitnya penjelasan betapa sulitnya orang yang melakukan bid'ah itu bertobat. Karena dia menganggap bid'ahnya itu adalah sebuah kebaikan. Sulit sekali dia untuk bertobat. Sampai diperumpamakan dengan penyakit rabies yang sudah memasuki seluruh uratnya, seluruh pergelangan dan persendiannya yang sulit sekali untuk disembuhkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Tidakkah apa pendapatmu tentang orang yang menjadikan ilahahu hawahu? Sesembahannya adalah hawa nafsunya sendiri. Jadi betul-betul orang yang meninggalkan al-haq, meninggalkan kebenaran, diserupakan dengan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Karena betul-betul sudah menguasai jiwanya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Ini disebutkan dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-23. Baik, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Dia mengetahui kebenaran, tapi Allah sesatkan dia di atas kebenaran tersebut. Dan Allah tutup pendengarannya, hatinya, dan Allah jadikan atas pandangannya itu suatu penutup, suatu penghalang. Maka siapa yang dapat memberikan hidayah kepadanya setelah Allah menyesatkannya? Apakah kalian tidak mengingatnya? Iya. Maka ini bahaya mengikuti hawa nafsu. Dan yang dimaksud dengan mengikuti hawa nafsu adalah orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna." Surat Al-Mu'minun ayat ke-71. Andaikan al-haq itu dipaksakan untuk mengikuti hawa nafsu mereka, maka akan rusak langit dan bumi dan seluruh yang ada pada keduanya. Artinya akan menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala dan kerusakan tersebar apabila kebenaran itu dipaksakan untuk menuruti hawa nafsu seseorang. Iya. Jadi ini jelas. Masuk Islam secara menyeluruh adalah tinggalkan hawa nafsu, tinggalkan akal pikiran. Maksudnya jangan mendahulukan akal pikiran dibanding Al-Qur'an wa sunnah. Akal pikiran digunakan untuk memahami dengan pemahaman yang benar. Iya, ikuti Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Dan riwayat yang terakhir itu sahih, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihut Targhib nomor ke-48. Dalil yang terakhir, wa taqaddama qauluhu, telah berlalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah. Baik. Dan orang yang
mencari-cari di dalam Islam sunnah jahiliyah. Siapa yang bisa sebutkan kelengkapan hadisnya? Ini sudah berlalu pada bab apa ya? Ilyas? Wujub al-Islam. Baik, fadhal. Baik, ahsan, tabarakallahu fiik. Kelengkapan hadisnya sudah kita sebutkan dalam bab wujub al-Islam. Dikatakan oleh Syekh, wa fi sahih al-Bukhari, wa fi sahih yani sahih al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nasi ila Allah thalathah. Orang yang paling dibenci oleh Allah ada tiga, mulhidun fil haram, wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah, wa muttalibun dami mri'in bighairi haqqin liyuhriqa damahu. Orang yang berbuat ilhad di tanah haram, orang yang mencari-cari dalam Islam sunnah jahiliyah, dan orang yang menuntut darah seseorang tanpa hak untuk menumpahkan darahnya. Yang menjadi syahid di sini, wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah, termasuk orang yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala yang mencari-cari dalam Islam. Yakni dia memunculkan di dalam Islam, di tengah-tengah kaum muslimin, dia mengamalkan di dalam Islam kebiasaannya orang-orang jahiliyah yang bertentangan dengan Islam. Artinya yang tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka yang seperti ini berarti dia tidak masuk Islam secara kafah dan dampaknya sangat besar merusak kaum muslimin. Oleh karena itu dikatakan dia termasuk abghadun nas ilallah, seburuk-buruknya atau orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu orang yang paling dibenci oleh Allah adalah yang memunculkan di tengah-tengah umat ini bid'ah-bid'ah dalam agama yang menyepakati bid'ahnya ahlul jahiliyah dahulu. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari bab wajibnya masuk Islam secara menyeluruh dan meninggalkan segala sesuatu selain Islam. Baik, ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Afwan, yang biasa azan tolong diperhatikan. Pada kalimat tasyahud huruf shin sepertinya ditasydid sehingga huruf haknya tidak terbaca. Pada Rasul seperti tidak ditasydid pada lafaz tahlil. Kata illah seperti dibaca illah. Jazakumullah khairan. Baik, ini mau diperhatikan katanya, yang biasa azan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah kalau berdoa mengikuti doa-doa para nabi seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ayub? Tidak masalah insyaallah taala. Seluruh doa di dalam Al-Qur'an yang pernah didoakan para nabi dan rasul boleh kita berdoa dengannya. Sebab pendapat yang benar, syariat orang-orang sebelum kita, para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga syariat kita sepanjang tidak bertentangan dengan syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul ladzina hadallah fabihudahum muqtadi. Mereka itulah yang Allah telah berikan petunjuk, maka dengan petunjuk mereka ikutilah, yakni generasi terdahulu. Tetapi dengan syarat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat kita, tidak ada masalah. Baik. Dan apakah disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika setiap kali berdoa? Tidak disyariatkan mengangkat tangan setiap kali berdoa. Dalam artian, pada tempat-tempat khusus tidak disyariatkan mengangkat tangan, seperti sehabis salat. Ini tempat khusus. Adapun secara umum disyariatkan mengangkat tangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ila as-sama' fayaruddahuma sifra." Sesungguhnya Allah Maha Pemalu lagi Maha Dermawan. Allah malu dari hambanya yang menengadahkan tangannya ke langit, lalu dia kembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Maka ini sunnah, dan sunnah yang menyebabkan terkabulnya doa. Tetapi tidak disyariatkan pada tempat khusus, seperti setelah sholat. Kenapa kita katakan setelah sholat tempat khusus? Karena dia membutuhkan dalil khusus. Telah diriwayatkan zikir-zikir Nabi SAW setelah sholat, dan sholat adalah ibadah yang dilakukan setiap hari di depan banyak sahabat 5 kali. Maka andaikan Nabi SAW pernah mengangkat tangannya, tentu akan sampai kepada kita. Baik, tentu akan sampai kepada kita riwayatnya. Tetapi kadang-kadang tidak ada masalah. Kadang-kadang seorang berdoa mengangkat tangan setelah sholat boleh, karena ada dalil umum. Namun dia tidak boleh melakukannya terus-menerus. Kenapa? Karena kalau dia melakukan terus-menerus seakan-akan di situ ada dalil khusus, padahal tidak. Maka dia bisa mengantarkan kepada bid'ah. Baik. Dan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum berdoa, dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin setelah selesai berdoa.
Adapun ucapan bismillahirrahmanirrahim tidak disyariatkan dibaca sebelum berdoa, tetapi disyariatkan dibaca sebelum membaca Al-Quran apabila memulai dari awal surat. Kalau dari pertengahan surat cukup membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dari awal surat membaca dua-duanya, ta'awudz dan basmalah. Adapun alhamdulillahirabbil alamin tidak ada masalah, termasuk pujian kepada Allah itu cocok dibaca ketika berdoa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah faedah dari membaca salawat Nabi dan bagaimanakah salawat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara faedah yang sangat besar seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran." Barang siapa yang bersalawat atasku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Ini di antara salawat yang terbaik. Baik, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ana berniat tahiyatul masjid dulu, tapi karena belum ada yang azan, ana azan dulu, kemudian setelah azan ana sholat sunnah. Gimana hukumnya? Tidak mengapa insyaallah taala, sepanjang seorang belum duduk di masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila seorang dari kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Tidak ada masalah, kan dia adzan dia berdiri. Setelah itu baru dia salat sunnah. Tidak ada masalah. Kalau sudah masuk waktu, hendaklah dia mulai dengan adzan terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon RDS diperbaiki sinyalnya. Di Kecamatan Ranca tidak bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Ini di Ranca ini. Di mana Ranca nih? Dari Banjar ke sana ya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah pada awal sholat Jumat ada qoblal Jumat dari Sujito Purwokerto? Ini bukan pendengar radio kita ini. Ini pendengar radio Ikhwan di sana. Mereka nggak hapus nomor HP yang digunakan untuk tanya jawab. Ya. Baik. Tidak apa-apa kita jawab. Tidak ada sholat Jumat, qoblal Jumat kecuali sholat sunnah mutlak. Adapun sholat qoblal Jumat secara khusus tidak ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, bolehkah kita mendawamkan doa-doa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sujud dan tasyahud akhir di setiap salat? Terima kasih. Dari Abdullah di Cirebon. Cirebon. Ini juga pendengar radio Cirebon. Alhamdulillah, kajian kita diputar di Cirebon juga. Bertanyanya ke sini. Mudah-mudahan bisa diputar di sana nanti. Baik, tidak masalah insyaallah taala mendawamkan doa-doa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sujud dan tasyahud akhir. Bahkan ini termasuk hal yang sangat penting sekali. Berdoa di dalam salat, memperbanyak doa. Di dalam sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a." Dalam as-sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat yang paling dekat antara seseorang dengan Rabb-nya ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Dan sebagai faedah, sebagian orang menyangka sujud ini adalah sujud yang terakhir. Tidak ada hadis yang menjelaskan ini sujud terakhir, tapi seluruh sujud kita mau berdoa, silakan. Adapun dalam tasyahud akhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyatakhayyar." Hendaklah dia memilih setiap doa yang dia senangi kemudian dia baca. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apa benar bulu kucing yang menempel pada pakaian salat tidak sah salatnya? Dari Ferry di Ciulu. Mohon dibalas ke nomor ini. Baik. Itu tidak benar. Bulu kucing tidak termasuk najis, tidak ada dalil yang menyatakannya sebagai najis. Tidak ada masalah apabila terkena pada pakaian atau tubuh seseorang ketika dia sedang melakukan salat, tidak membatalkan salatnya. Tapi naktafi bihadzal qadar, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.